Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musayaroh dengan NIM akhir 002 dari kelas 5A. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian yang saya gunakan, yaitu pengaruh model Discovery Learning dalam mewujudkan minat dan literasi sains siswa. Referensi jurnal yang saya gunakan yaitu pengaruh model Discovery Learning terhadap kemampuan literasi sains peserta didik yang diterbitkan pada bulan September 2019. Pendahuluan atau latar belakang. Pembelajaran IPA memerlukan strategi yang tepat dan bermakna. Hal ini dikarenakan penggunaan strategi pembelajaran IPA yang tepat akan meningkatkan dan memaksimalkan hasil belajar peserta didik. Nah, jadi dalam pembelajaran IPA ini diperlukan strategi yang tepat untuk peserta didik, di mana nantinya akan berdampak dan meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Menurut Dragos dan Mih 2015 menyatakan pendidik IPA harus mendukung program latihan untuk membentuk literasi sains peserta didik berdasarkan karakteristik sosial budaya dan harus cakap untuk mengembangkan konteks pembelajaran atau untuk kehidupan peserta didik secara signifikan agar peserta didik dapat bersaing di masyarakat secara terintegrasi. Nah, jadi pembentukan literasi sains ini di mana untuk mengembangkan kehidupan peserta didik yang dapat bersaing di masyarakat secara terintegrasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada SMPN 35 Bandar Lampung yang dilaksanakan dengan cara wawancara dengan pendidik IPA yang mengajar di kelas 7, diperoleh hasil bahwa pada SMPN 35 Bandar Lampung ini masih belum sepenuhnya menerapkan literasi sains karena peserta didik secara tidak langsung baru dikenalkan literasi sains sehingga kemampuan literasi sains peserta didik pada sekolah ini masih terbilang rendah. Jadi pada SMPN 35 Bandar Lampung ini literasi sainsnya terbilang masih rendah karena secara tidak langsung peserta didik ini baru dikenalkan literasi sains. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama metode penelitian, yang kedua permasalahan, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan, lalu yang kelima ada relevansi terhadap judul. Langsung saja, yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini bertempatan di SMPN Negeri 35 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sampel penelitian ini adalah kelas 7A dan kelas 7C yang dipilih dari populasi dengan teknik cluster random sampling, di mana dua kelas ini akan menerapkan dua model pembelajaran. Yang pertama pada kelas eksperimen dengan pembelakuan model Discovery Learning, sedangkan pada kelas kontrol ini akan memperlakukan model pembelajaran dengan model diskusi. Sedangkan model yang digunakan pada SMP Negeri 35 Bandar Lampung ini yaitu model kooperatif dengan pendekatan 5M. Sehingga hasilnya itu tidak maksimal pada peserta didik. Desain pada penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan teknik pretest post-test non-equivalent control group design, di mana sebelum pembelakuan terlebih dahulu sampel diberikan tes awal atau pretest dan diberikan tes akhir atau post-test pada akhir pembelajaran. Jenis data dalam penelitian itu yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi, dalam penelitian ini terdapat dua data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif ini diperoleh berdasarkan pengumpulan data menggunakan pretest post-test dalam bentuk pilihan jamak beralasan. Sedangkan dalam data kuantitatif ini diperoleh dari lembar tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu model Discovery Learning. Nah, lembar arket berisi tanggapan peserta didik ini terhadap model pembelajaran yang dilakukan dengan cara
memberi tanda checklist pada lembar angket. Jadi nanti peserta didik diberi lembar angket yang nanti akan di-checklist untuk memperoleh data tanggapan peserta didik terhadap mode pembelajaran yang dilakukan. Untuk data kuantitatif ini dilakukan dengan data pretest post-test yang menggunakan again, yang kemudian data ini dianalisis dengan menggunakan UJT menggunakan aplikasi SPSS 17. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, pada SMPN 35 Bandar Lampung ini masih belum sepenuhnya menerapkan literasi sains karena peserta didik secara tidak langsung baru dikenalkan literasi sains sehingga kemampuan literasi sains peserta didik pada sekolah ini masih terbilang rendah. Jadi permasalahan pertama ini literasi sains pada sekolah SMPN 35 Bandar Lampung masih rendah. Untuk permasalahan yang kedua yaitu pendidik kurang memahami arti literasi sains sehingga proses pembelajaran IPA selama ini belum berorientasi pada pencapaian literasi sains. Yang ketiga yaitu kurangnya ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran. Ini disebabkan karena strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik masih belum menarik perhatian dari peserta didik. Nah, maka dalam penelitian ini diterapkan mode discovery learning untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, penggunaan mode pembelajaran discovery learning memberikan pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan metode diskusi terhadap kemampuan literasi sains pada materi ekosistem. Jadi, model pembelajaran discovery learning ini meningkatkan hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan metode diskusi. Nilai pretest post-test literasi sains pada aspek proses secara keseluruhan kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran discovery learning lebih tinggi dengan interpretasi sedang dibandingkan pada kelas kontrol yang menggunakan metode diskusi dengan interpretasi rendah. Selanjutnya, pada kelas eksperimen dan kontrol yang memiliki kenaikan yang paling tinggi yaitu terdapat pada proses mengidentifikasi pertanyaan ilmiah. Nah, peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mode pembelajaran yang menggunakan mode pembelajaran discovery learning. Jadi, mode pembelajaran discovery learning ini menjadi salah satu faktor peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Model pembelajaran discovery learning berpengaruh signifikan terhadap kemampuan literasi sains pada materi ekosistem peserta didik kelas 7 SMP Negeri 35 Bandar Lampung. Hal ini didukung dengan data tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran yang telah digunakan. Nah, tanggapan peserta didik ini yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu menggunakan lembar angket. Selanjutnya, terjadinya peningkatan rata-rata nilai pretest post-test dengan nilai enggan yang berkriteria sedang. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang relevansi terhadap judul. Kaitan pada judul dan jurnal yaitu menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu model discovery learning. Jadi judul jurnal dengan judul penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan model discovery learning. Selanjutnya, kaitan yang kedua yaitu alat ukur yang digunakan merupakan pengaruh dari model discovery learning terhadap literasi sains siswa. Lalu perbedaan di antara jurnal dan judul saya yaitu pada jurnal hanya melakukan penelitian pada literasi sains siswa saja, tetapi pada judul saya melakukan penelitian terhadap minat dan literasi sains siswa. Jurnal ini dapat dijadikan referensi dan acuan bagi saya karena pengaruh model discovery learning ini terhadap kemampuan literasi sains siswa sangat berpengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu pembelajaran discovery learning dirasa tepat dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa dan meningkatkan kemampuan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran discovery learning ini juga melibatkan keaktifan peserta didik. Jadi tidak hanya
berfokus pada keterlibatan guru saja, tetapi siswa juga akan berperan aktif dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.